Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apa kabar? Kalau biasanya saya menyampaikan informasi dari kantor gugus tugas percepatan penanganan COVID-19, hari ini saya berada di Istana Negara. Kira-kira untuk apa ya saya di sini? Hari ini saya akan melihat secara langsung persiapan sidang Kabinet Paripurna yang kembali akan diadakan secara langsung bertatap muka untuk pertama kalinya dalam masa pandemi ini. Sebagaimana kita ketahui bersama sejak bulan Maret yang lalu, pertemuan sidang kabinet antara Presiden dan para anggota Kabinet Indonesia Maju selalu diadakan secara virtual, tidak dilakukan dengan pertemuan secara fisik. Hal tersebut tentu bertujuan untuk menghindari penyebaran virus COVID-19. Namun, pada fase adaptasi kebiasaan baru yang sudah mulai dilaksanakan, hari ini Istana kembali mengadakan sidang Kabinet Paripurna yang dihadiri langsung oleh Presiden, Wakil Presiden, dan para anggota Kabinet Indonesia Maju. Tapi tentunya ada sejumlah protokol kesehatan yang harus dilalui secara ketat dalam penyelenggaraan sidang Kabinet Paripurna kali ini, yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Lalu seperti apa protokol kesehatan tersebut? Mari kita lihat bersama-sama. Sekarang saya sudah bersama Pak Erick Thohir. Selamat pagi, Pak. Pagi. Pak Erick pakai masker terus nih ya? Alhamdulillah harus. Harus ya. Salah satu protokol kesehatan yang wajib dilakukan adalah mengenakan masker. Sekarang selanjutnya mau dilakukan rapid test nih, Pak. Rapid test habis ini Ya. baru Bisa rapat masuk. paripurna. Baik, boleh kita langsung ikutin kegiatan Pak Erick? Ayo. Yuk. Protokol kesehatan yang kedua yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta sidang Kabinet Paripurna hari ini harus melakukan rapid test terlebih dahulu. Saat ini Pak Erick Thohir sedang melakukannya. Protokol kesehatan yang ketiga yang wajib dilakukan oleh seluruh peserta adalah pengecekan suhu tubuh menggunakan termogan dan termoscanner. Tahapan keempat dalam protokol kesehatan yang dilakukan pada sidang Kabinet Paripurna kali ini adalah menetapkan jaga jarak. Oleh karena itu, tata letak kursi diatur sedemikian rupa sehingga minimal 1-2 meter. Selain para undangan yang harus melewati protokol kesehatan, para petugas yang membantu pelaksanaan sidang kabinet juga diperiksa, baik keprotokolan, petugas yang mendokumentasikan, hingga petugas jamuan. Semua rutin melaksanakan rapid test dan pemeriksaan lainnya. Boleh diceritakan nggak Pak, bagaimana sih persiapannya protokol kesehatan yang seharusnya dijalankan? Ya, jadi saat sesuai ini? dengan arahan Bapak Presiden, Presiden memesankan bahwa harus dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat. Ketat dan disiplin. Jaga jarak, pakai masker, semuanya harus cuci tangan, dan semuanya juga sebelum masuk kita tes satu persatu. Betul. Termasuk semua menteri, semua Panglima TNI, Kapolri, Kabin, Jaksa Agung, semuanya dicek. Semuanya harus tes, rapid test tadi sudah Rapid ya. test semuanya. Kemudian suhu tubuh juga ya. Suhu tubuh semuanya, karena ini menjadi role model bagi pemerintah daerah yang juga akan mengadakan acara-acara ataupun rapat-rapat yang seperti ini. Baik, terima kasih Pak. Sama-sama, Semoga sama-sama. sidangnya berjalan dengan lancar. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sudah lihat kan bagaimana protokol kesehatan yang sangat ketat dalam pelaksanaan sidang Kabinet Paripurna hari ini. Dalam masa adaptasi kebiasaan baru seperti sekarang, tentu kita harus terus mendisiplinkan diri dan jangan bosan menjalankan protokol kesehatan seperti selalu menggunakan masker, rajin mencuci tangan, dan menjaga jarak. Kita harus menyesuaikan dengan situasi yang ada, disertai kewaspadaan dan disiplin menjalankan protokol kesehatan. Seperti hari ini, kegiatan pemerintahan tidak boleh berhenti hanya karena pandemi. Contoh penerapan protokol kesehatan di Istana tentu bisa dijadikan contoh bagaimana kita tetap aman dari COVID-19, namun di saat yang bersamaan juga bisa produktif dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Selamat sore saudara-saudara sekalian. Bersama-sama tadi kita ikuti bagaimana adaptasi perubahan yang baru
adaptasi kebiasaan yang baru diimplementasikan di istana. Sekali lagi kami mengingatkan bahwa upaya yang paling benar dan yang sekarang bisa secara masif kita laksanakan adalah menjaga jarak. Kita tahu penyebaran penyakit ini adalah melalui buliran lendir atau droplet yang keluar dari seseorang yang positif terkonfirmasi mengandung virus COVID-19, yang batuk, bersin, atau berbicara, menyebar ke sekitarnya pada jarak kurang lebih 1 meter, dan kemudian secara langsung mengenai orang lain yang rentan, yang tidak melindungi dirinya dengan menggunakan masker. Inilah yang kemudian akan menjadi rute penyebaran infeksi dan proses penularan ke orang lain. Atau kemudian buliran ini atau droplet ini mengenai benda-benda yang ada di sekitar kita, yang secara tidak sengaja mungkin tersentuh oleh orang lain, dan orang tersebut tidak mematuhi disiplin untuk mencuci tangan, kemudian memegang mulut, hidung, mengusap mata, maka penularan juga akan bisa terjadi. Oleh karena itu, pastikan bahwa kita semuanya patuh, disiplin, konsisten menjalankan protokol kesehatan. Inilah upaya yang bisa kita lakukan secara bersama-sama. Kami menyadari bahwa ini sesuatu yang baru, namun sesuatu yang harus dilaksanakan. Tidak mungkin tidak kita laksanakan. Oleh karena itu, pembiasaan ini, pembelajaran ini harus menjadi pondasi yang kuat bagi sebuah keluarga. Ajarkan, edukasikan, contohkan kepada anak-anak kita, agar mereka mematuhi dan menjadi sebuah kebiasaan yang baru. Kami meyakini apabila ini sudah menjadi kebiasaan yang baik dan terus terpelihara, maka bukan hanya COVID-19 yang bisa kita tekan penularannya, tetapi penyakit-penyakit lain yang menginfeksi kita melalui saluran nafas, semisal influenza, TBC pun bisa kita kendalikan dengan mekanisme ini. Difteri pun bisa kita kendalikan dengan cara ini. Di samping itu, kebiasaan mencuci tangan dengan menggunakan sabun dan terus menjaga kebersihan tangan, ini juga akan secara bermakna menurunkan kemungkinan terjadinya penularan penyakit yang masuk melalui saluran pencernaan, yang menyebabkan diare, yang menyebabkan hepatitis A, dan yang lain-lainnya, yang menyebabkan tipes, dan yang lain-lainnya. Oleh karena itu, mari kita yakini kebiasaan ini adalah kebiasaan yang sangat-sangat baik dan harus kita laksanakan untuk kesehatan kita bersama, untuk kesehatan orang lain. Oleh karena itu, patuhi, disiplin, budayakan, dan jalankan secara konsisten. Saudara-saudara, hari ini saya akan melakukan update data terkait dengan kinerja kesehatan dalam penanganan COVID-19 secara nasional, yang tentunya data ini terakumulasi sejak dari gugus tugas tingkat kabupaten kota, berjenjang, tingkat provinsi, dan seterusnya di tingkat nasional. Kami melakukan cut-off data setiap pukul 12.00 WIB. Dan setelah itu kami melakukan analisa dan melakukan kajian dari data-data ini. Hari ini telah 20.650 spesimen yang kita periksa. 20.650 spesimen yang kita periksa. Sehingga total yang kita periksa sampai dengan hari ini akumulasinya adalah 580.522 spesimen. Dari jumlah ini kita mendapatkan hasil positif yang kita periksa terkonfirmasi sebanyak 1.331 orang. Sehingga totalnya kasus positif ini menjadi 42.762 orang. Kalau kemudian kita lihat sebarannya, angka tertinggi yang melaporkan kasus positif hari ini adalah Provinsi Jawa Timur
dengan penambahan 384 kasus dan melaporkan sembuh 78 orang. DKI Jakarta 173 kasus baru terkonfirmasi dan 128 kasus sembuh. Sulawesi Selatan 166 kasus dilaporkan konfirmasi positif baru dan 22 sembuh. Kalimantan Selatan 118 kasus baru dan 14 sembuh. Bali 66 kasus baru dan 11 sembuh. Dari 34 provinsi yang melaporkan, 17 provinsi melaporkan kasus baru di bawah 10. Bahkan ada 10 provinsi yang melaporkan hari ini tidak ada penambahan kasus baru. Bahkan beberapa provinsi melaporkan kasus sembuh lebih banyak dibanding dengan kasus positif terkonfirmasi. Misalnya Jawa Barat hari ini melaporkan 52 kasus baru, namun 54 sembuh. Kemudian Kalimantan Tengah melaporkan 36 kasus baru dan 39 sembuh. Banten 15 kasus baru, 27 sembuh. Kalimantan Timur 8 kasus baru, 18 sembuh. Sumatera Barat 5 kasus baru, 17 sembuh. Papua Barat 5 kasus baru, 22 sembuh. Bangka Belitung hari ini tidak melaporkan ada kasus baru, 27 orang dilaporkan sembuh. Kalimantan Barat tidak melaporkan ada kasus baru, namun ada 6 yang sembuh. Sehingga total sembuh kalau kita lihat pada hari ini adalah 555 orang. Sehingga akumulasi keseluruhan sembuh adalah 16.798 orang. Ada penambahan kasus meninggal 63 orang sehingga total menjadi 2.339. Kabupaten kota yang terdampak sebanyak 435 kabupaten kota di 34 provinsi. Kami masih melakukan pemantauan terhadap ODP sebanyak 36.698 orang dan pasien dalam pengawasan 17.923 orang. Saudara-saudara, gambaran-gambaran epidemiologi data yang kita sampaikan ini adalah merupakan gambaran-gambaran yang masih kita yakini penularan kasus masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak punya pilihan yang lain kecuali mematuhi protokol kesehatan. Menjaga jarak, menggunakan masker, mencuci tangan, menjadi sesuatu yang penting dan harus kita budayakan dalam setiap kehidupan kita. Karena inilah yang disebut dengan penyesuaian kebiasaan yang baru. Inilah adaptasi kebiasaan kita yang baru. Hanya dengan cara ini, kita akan masih bisa menjaga produktivitas kita. Oleh karena itu, yang harus ada di dalam pemikiran kita semuanya, yang pertama, aman. Pastikan kita aman dari tertular COVID-19. Pastikan aman dan kita bisa berproduktif seperti sedia kala. Oleh karena itu, kerjasama, oleh karena itu gotong royong dan kesinambungan ini harus terus dilaksanakan. Kami bangga bahwa masyarakat sudah banyak memahami hal ini, sehingga bisa saling mengingatkan, bisa saling mengedukasi, dan bisa saling menjaga satu dengan yang lainnya. Kita pasti bisa mengatasinya. Kita pasti mampu melawannya. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, mari bergotong royong karena inilah jiwa bangsa kita. Bersama-sama bersatu untuk memerangi, menanggulangi sebaran COVID-19. Kita pasti bisa. Terima kasih, selamat sore.